Kasus penipuan besar yang melibatkan wedding organizer Ayu Puspita memasuki babak baru. Ya, setelah menjadi buronan dan memicu kegemparan di media sosial, pelaku utama sekaligus pemilik WO, Ayu Puspita, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Seperti diketahui, kasus ini menjadi sorotan nasional karena kerugian fantastis yang ditimbulkan diperkirakan mencapai 26 miliar. Nominal kerugian yang besar ini berasal dari ratusan pasangan calon pengantin yang impian pernikahannya hancur setelah menyetorkan uang muka dan pembayaran paket penuh. Penetapan status tersangka ini memberikan sedikit titik terang bagi para korban. Secara kolektif, para korban kini bersatu untuk menuntut ganti rugi total atas seluruh dana yang telah mereka setorkan. Tuntutan ini semakin mendesak mengingat laporan bahwa uang hasil penipuan tersebut telah habis dan aset Ayu Puspita tidak mencukupi untuk menutup kerugian. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, maka inilah 5 polemik panas terkait wedding organizer Ayu Puspita versi Cumi Top 5. Pencarian panjang para korban penipuan wedding organizer Ayu Puspita akhirnya membuahkan hasil. Ya, pihak kepolisian telah mengumumkan bahwa Ayu Puspita, pemilik sekaligus pelaku utama di balik WO bermasalah tersebut, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah Ayu Puspita berhasil ditangkap di sebuah kamar pos di kawasan Depok, Jawa Barat, menyusul laporan masif dari puluhan pasangan calon pengantin yang merasa dirugikan. Sebagai informasi, Ayu Puspita dijerat dengan dugaan penipuan dan penggelapan. Modusnya adalah menawarkan paket pernikahan dengan harga yang jauh di bawah standar, menarik minat calon klien, lalu membawa kabur uang yang telah disetorkan. Dengan penetapan status tersangka ini, korban berharap kasus ini segera dilanjutkan ke proses persidangan dan Ayu Puspita dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghancurkan impian pernikahan banyak pasangan. Perlu kami jelaskan bahwa Polres Metro Jakarta Utara menerima laporan dari beberapa orang pelapor yang pada intinya yaitu terkait dengan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh salah satu wedding organizer yang ada di wilayah Jakarta. Untuk laporan sudah masuk 2 hari yang lalu, kemudian tadi malam diamankan beberapa orang yang terkait dengan masalah tersebut, di mana kronologisnya yaitu WO ini sudah menerima uang untuk melaksanakan acara pernikahan atau resepsi, kemudian pada hari H-nya tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan. Salah satu contoh yaitu makanan yang harusnya dihadirkan pada saat pesta tersebut tidak datang, sehingga menimbulkan komplain dari para korban. Korban membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini masih running pemeriksaan dari yang dilaporkan, terlapor, kemudian nanti setelah selesai pemeriksaan tentunya akan dilakukan gelar perkara untuk naik ke penyidikan. Ada 5 orang yang sedang kami periksa dari perusahaan PT APS tersebut, dan saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan. Ada pemilik, ada manajer, dan ada karyawan. Kasus penipuan yang dilakukan oleh wedding organizer Ayu Puspita terus melebar dan semakin mengejutkan publik. Setelah awalnya hanya dilaporkan oleh belasan pasangan, kini terungkap bahwa jumlah korban penipuan WO Ayu Puspita melonjak tajam, diduga mencapai ratusan pasangan calon pengantin. Lantas seperti apa ungkapan dari para korban wedding organizer Ayu Puspita? By Ayu Puspita sendiri emang aku udah karena tipu, karena udah full payment ya, maksudnya kita udah lakukan pembayaran tuh di tanggal 25 November dan 2 Desember itu kita 2 termin pembayaran.
Nah di sini apa? Aku jadi dia sebenarnya oke aja, maksudnya kita belum nggak tahu ya, kita maksudnya karena belum terlaksana acara kan, rencana aku kan di April 2026 ya. Jadi karena kasusnya viral aja, jadi kita sebagai korban di sini ngerasa karena mereka udah ngerasa nggak ada uang, mau ngelaksanain pernikahan yang lain pun nggak akan bisa gitu loh. Pertama kali itu tahu kalau misalnya ada salah satu wedding yang dari By Ayu Puspita itu tuh nggak datang cateringnya. Setelah itu akhirnya rame segala macam viral di sosmed, saya inisiatif buat ke Polda. Di Polda tuh udah banyak banget para korban yang juga berkumpul. Lalu dari polisi memang nggak bisa lah gitu masuk laporannya karena memang acara kami itu belum terjadi. Setelah itu kita usut dari KTP-nya, kita datanglah ke Kayu Putih. Nah di Kayu Putih kita ketemu sama Bu Ayu, akhirnya di sana rame lah gitu, digeruduk segala macam. Kita minta klarifikasi segala macam, tapi memang dari Bu Ayunya itu tidak memberikan inisiasi baik lah gitu buat nge-refund, karena dia bilang dia udah nggak punya uang, terus juga dia bilang dia udah nggak punya aset segala macamnya gitu. Akhirnya menimbulkan keributan dan keviralan sampai sekarang. Kasus penipuan yang dilakukan oleh wedding organizer Ayu Puspita terus mengejutkan publik dengan skala kerugian yang diderita. Diperkirakan, total kerugian yang dialami oleh seluruh korban telah menembus angka fantastis 26 miliar. Jumlah ini terakumulasi dari pembayaran uang muka hingga pelunasan paket pernikahan, ratusan calon pengantin yang impian pernikahannya mendadak dibatalkan. Kerugiannya sampai 19 miliar. 19 miliar ya? Totalnya sekarang udah 26. 26 ya. Dahsyat ya. Dengan kerugian sebesar ini, desakan dari para korban terhadap pelaku semakin kuat. Kini secara kolektif mereka menuntut Ayu Puspita untuk memberikan ganti rugi total atas seluruh dana yang telah mereka setorkan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, kenapa nggak sesuai? Nah, dijawab. Coba. Untuk yang cateringnya ya kak. Honeymoon aja. Ya ampun, honeymoon aja kamu nggak ngurus. Kalau alasannya purchasing lah, apa lah. Ya yang kita foto booth aja sampai keluar. Tahu nggak, gara-gara kamu nggak bayar. Belum acara dia udah keluar loh. Itu jadi pertanyaan gini, kenapa nggak sesuai? Kenapa coba ini? Coba, aku nggak tahu alasannya apa. Yang orang nggak dibayar itu kenapa? Coba alasannya. Sebentar nih ya, Kak. Aku coba rangkum ya. Yang pertama pertanyaannya, yang sudah terjadi, yang gagal acaranya, kenapa terjadi seperti itu? Kenapa bisa? Kemudian, sebentar Mbak, biar langsung semua ya. Yang kedua, untuk klien-klien yang akan nantinya diadakan dari By Ayu, gimana nasibnya? Apa pertanggungjawaban dari ibu sendiri? Kita di sini masih ingin negosiasi dan ingin bagaimana pertanggungjawabannya. Yang penting itu aja dulu. Silakan dijelasin. Yang lain diam dulu. Oke, baik. Untuk masalah untuk masalah yang di minggu ini, yang dari hari Sabtu, untuk masalah catering itu ternyata ada ada kurang dan juga ada telat. Itu memang itu memang jadi seperti ini. Jadi dari hari Senin memang ada beberapa admin yang resign. Jadi tidak ada Senin kemarin. Iya, di hari Senin Kak. Yang siapa saja resign? Siapa saja resign? Ada Kak Ipin, ada Alina, Kak Kiki, dan Shirley. Kemudian memang ada kesulitan untuk data catering, karena memang kita untuk data yang ada di TM itu kan dibawa sama admin yang sama. Nah, jadi untuk yang backup itu perlu waktu untuk mencari data cateringnya. Terus jadi dari sampai di hari Jumat itu memang kesulitan untuk datanya masih. Soal take over berarti. Pertanyaannya ya, kalau soal take over ini berantakan, seharusnya kalau take over aja masalahnya dan uangnya ada, seharusnya bisa, ya kan? Poinnya itu adalah uangnya. Berdasarkan pemeriksaan mutasi rekening yang dilakukan oleh korban dan penyidik,
terungkap bahwa saldo yang tersisa di rekening Ayu Puspita hanya tinggal ratusan ribu rupiah, jumlah yang tidak sebanding dengan kerugian kolektif korban yang mencapai puluhan miliar rupiah. Mau bayar? Pakai apa? Peleter bayar? Siapa bayar pakai peleter? Ayu Puspita sendiri telah mengakui bahwa dana tersebut telah habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup dan membayar utang. Fakta ini semakin menyulitkan posisi para korban yang berjuang untuk mendapatkan kembali uang mereka. Sebenarnya duitnya ada atau enggak? Kalau masalah cuma take over, itu kan cuma pemberian tanggung jawab. Teknis aja. Uangnya ada atau enggak untuk kasih pekerjaan itu ke orang yang mau take over? Itu ada enggak uangnya? Di mana? Enggak ada. Di mana? Tadi kita cek lokasi enggak ada. Ada terus ada. Ada terus. Gimana? Tapi Ada Kak, cuman memang kan kita memang tidak pakai supplier. Oke. Jadi kita belanjanya tuh namanya langsungan gitu Kak. Oke. Nah, jadi waktu data itu sudah mulai terkumpul, akhirnya kita baru ngejar untuk belanja Kak. Oke. Nah, akhirnya bahan bakunya itu memang mepet dengan eventnya. Seperti itu Kak. Ayu Puspita akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh korban yang telah dirugikan. Untuk semuanya, saya tidak ada sedikit pun untuk seperti ini. Saya inginnya semua event itu terlaksana betul sesuai dengan yang ada di kontrak. Tidak hanya meminta maaf, Ayu Puspita juga secara lisan menjanjikan akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan uang yang telah disetorkan oleh ratusan pasangan calon pengantin. Janji restitusi ini muncul setelah desakan keras dari para korban yang mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah. Ada 400.000. Ibu tadi bilang sanggup untuk refund? 3 minggu. Oke. Sabar. Oke, 3 minggu. Ibu akan refund selama 3 minggu. Oke, kalau kita mau tanya, Ibu 3 minggu dari mana? Kalau Ibu jawab, saya akan ada event di sini itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, kira-kira itu Ibu ngasih solusi apa nih selain dari event? Apakah Ibu punya fresh money atau punya emas yang bisa Ibu jual nih? Kan kalau emas kita bisa cepet nih, kita main nih. Ada rumah nggak? Saya belum tanya uangnya pindah kemana? Kalau dari secara mutasi, tadi ada masuk 1,2 miliar, debit, kreditnya ada 900 juta. Itu ada kepentingan memang di WO, bayar tax, bayar Luxus, ballroom, dan lain-lain saya lihat. Memang ada transaksinya. Nah sekarang pertanyaannya, ini kan kita udah hilang trust semuanya, kita udah hilang kepercayaan. Kita nggak butuh dilanjutin acara kita, mungkin udah banyak yang gagal. Kita butuh uangnya kembali, 100%. Oke? Kita butuh itu. Nah kalau Ibu bilang bisa balikin 3 minggu, tapi dari uang event, itu kita yakin nggak akan terjadi. Ibu mau kasih jaminan 3 minggu, jaminan tapi dari uang event nggak akan terjadi. Sekarang info brandingan dari Ayu Puspita udah jelek banget di luar. Oke? Kita udah hilang trust, dan ini pasti di luar sana banyak yang hilang trustnya. Oke? Sekarang kita butuh, Ibu bisa refund. Tadi Ibu bilang sanggup, refund, oke. Dari mana? Bisa nggak Ibu bikin skala prioritas? Atau nggak yang bulan Desember dulu deh Bu? Yang di depan aja dulu. Bu, Tanggal 13 Desember saya mohon. Iya benar. Gini, tadi saya bilang ada skala prioritas. Hari ini yang wedding gagal, kemarin gagal, besok minggu depan gagal, tanggal 13 gagal. Minimal sampai akhir Desember Bu. Iya, skala prioritas. Semuanya aja Bu. Enggak, semuanya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.